Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya lanjutkan kembali kuliah kita tentang fotosintesis. Kali ini adalah yang terakhir ya, penjelasan fotosintesis, yaitu mengenai tanaman C4 dan tanaman CAM. Coba tanaman C4 ini, kenapa disebut tanaman C4? Karena tanaman tersebut, nanti kita akan lihat jawabannya. Dan untuk mengetahui bahwa kenapa dia disebut tanaman C4, kita harus melihat urutan reaksi fotosintesis yang terjadi pada tanaman tersebut. Tanaman yang biasa kita lihat atau yang sebelumnya saya sudah jelaskan proses fotosintesisnya, itu adalah tanaman C3. Misalkan pohon mangga atau pohon-pohon yang di sekitar kita ya, rata-rata adalah tanaman C3. Nah, sedangkan tanaman C4 adalah tanaman yang beradaptasi atau yang memiliki, yang merubah kemampuannya dibandingkan dengan tanaman C4, itu adalah tanaman yang bisa lebih beradaptasi. Tanaman C4 ini meminimalkan keperluan fotorespirasi. Pertanyaan nomor 1 yang harus kalian cari atau kalian jawab adalah, apa yang dimaksud dengan fotorespirasi? Supaya mengerti perkuliahan ini, maka kalian harus mencari dulu apa itu yang dimaksud dengan fotorespirasi. Oke, nah bagaimana tanaman C4 itu meminimalkan keperluan fotorespirasi? Sudah jelas fotorespirasi berarti adalah sesuatu yang harus diminimalkan, berarti sesuatu yang tidak menguntungkan. Jadi fotorespirasi adalah proses yang tidak menguntungkan, ya kan? Sehingga harus diminimalkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggabungkan CO2 ke dalam senyawa 4 karbon di sel mesofil. Menggabungkan CO2 ke dalam senyawa 4 karbon di sel mesofil. Senyawa 4 karbon tersebut diekspor ke sel berkas pembuluh, di mana CO2 dilepaskan yang digunakan dalam siklus Calvin. Oke, kita lanjutkan supaya lebih ngerti. Nah, tanaman C4 ini memiliki anatomi berbeda dengan tanaman C3. Apa bedanya? Tanaman C4 ini memiliki jaringan bundle seed cell atau yang dinamakan, sini ada ya, berkas pembuluh, ya, sel berkas pembuluh. Tanaman C3 yang umumnya kita pelajari, yang sebelumnya kita pelajari, itu hanya memiliki mesofil saja. Tetapi tanaman C4 memiliki bundle seed cell atau berkas pembuluh. Nih, ya. Oke, itu adalah perbedaan antara C4 dan C3. Lalu bagaimana tadi yang dikatakan bahwa tanaman C4 meminimalisir fotorespirasi dengan mengikat CO2 menjadi 4 atom karbon yang namanya oksaloasetat. Nah, CO2 yang diikat menjadi di dalam mesofil, ya, ini di siklus Calvin ya, bukan reaksi terangnya ya, di siklus Calvin ya. Di siklus Calvinnya kan di sini, maksudnya di reaksi gelapnya ya, setelah reaksi terang. CO2 diikat dengan bantuan PEP karboksilase menjadi oksaloasetat, senyawa yang memiliki 4 atom karbon. Oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon ini kemudian berubah menjadi malat yang memiliki 4 atom karbon. Nah, malat ini kemudian akan menghasilkan CO2 yang masuk ke berkas pembuluh, yang CO2 ini kemudian masuk ke jalur
Calvin siklus. 3 atom karbon yang lain, yaitu piruvat, kemudian membentuk PP, fosfoenol piruvat, yaitu yang memiliki 3 atom karbon. Yang PP ini nanti akan mengikat atau memfiksasi CO2 lagi dari luar, dirubah lagi menjadi oksaloasetat, dan seterusnya. Siklus ini berlangsung namanya siklus PEP karboksilase ya, siklus fosfoenol piruvat. Ini. Nah, kita perhatikan CO2 yang dihasilkan dari malat ini. Nah, CO2 di jaringan berkas pembuluh ini, di sel berkas pembuluh, masuk ke jalur siklus Calvin sesuai dengan siklus Calvin tahapannya, yaitu 1 fiksasi CO2, kemudian menjadi fosfogliserat ya, kemudian sampai menjadi gula. Dan masuk ke jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut setelah menjadi gulanya. Nah, di sini kalian akan mengerti jika kalian memperhatikan siklus Calvin yang terjadi pada tanaman C3 yang sebelumnya saya jelaskan. Perhatikan baik-baik, apa yang membedakan tanaman C4 dengan tanaman C3? Itu pertanyaan yang kedua. Sekarang lihat tanaman CAM. Tanaman CAM adalah tanaman yang juga memiliki perubahan dan beradaptasi dari tanaman C3 juga. Apa yang berubahnya? Nah, tanaman CAM ini adalah tanaman yang biasanya tumbuh di daerah yang kritis. Tanaman CAM ini akan membuka stomatanya pada malam hari, yang biasanya kan pada siang hari ya. Tanaman itu ini membuka pada malam hari. Sehingga menggabungkan CO2 atau pengikatan CO2-nya juga terjadi pada malam hari. CO2 yang diikat akan dirubah menjadi asam organik. Sebenarnya sama dengan tanaman C3, CO2 yang diikat dirubah menjadi asam organik, oksaloasetat ya. Nah, sementara pada CAM kita lihat sini. Nah, pada CAM CO2 juga sama diubah menjadi asam organik, dan kemudian CO2 yang tadi berubah menjadi asam organik, selama siang hari pada saat stomata tertutup, asam organik ini akan melepaskan CO2. Nah, CO2 dilepaskan dari asam organik kan? Asam organik yang dibentuk tadi malam hari ini, ya, asam organik dibentuk pada malam hari ini, kemudian akan dilepaskan dari asam organik ini dan masuk ke siklus Calvin. Terjadinya pada siang hari saat stomata tertutup. Gitu. Nah, nanti terbentuklah gula. Sekarang kita lihat perbedaan antara C4 dan CAM. Terlihat sama kan sebenarnya? Nah, dari sini coba kalian perhatikan apa sebenarnya bedanya. Coba perhatikan. Di C4, CO2 menjadi asam organik, organic acid ya. Di CAM, CO2 juga menjadi asam organik. Diikat menjadi asam organik. Sama kan? Apa bedanya? Bedanya adalah di sini terjadinya siang hari ya, di sini malam hari. Night, yang ini tidak. Tapi sama, yaitu CO2 incorporated into 4 carbon organic acid atau karbon fiksasinya menjadi organic acid. Sekarang perhatikan siklus Calvin-nya. Siklus Calvin terjadi pada C4. Siklus Calvin terjadi pada CAM, sama ya. Organic acid, asam organik, rilis melepaskan CO2 untuk masuk ke siklus Calvin. Sama baik pada C4 dan C5. Apa bedanya?
Bedanya, kalau siklus Calvin yang ada pada C4, terjadinya pada hari yang sama dengan pengikatan CO2. Sedangkan pada CAM, pengikatan CO2 terjadi malam hari saat somatanya terbuka, sedangkan siklus Calvin terjadi pada siang hari saat somata tertutup. Maka di sini coba special separation of steps in carbon 4 plants, C4 pada tanaman karbon fiksasi dan siklus Calvin terjadi pada tipe sel yang berbeda. Itu bedanya yang di C4. Jadi C4 pengikatan CO2, pengikatan CO2, karbon fiksasi dan siklus Calvin terjadi pada sel yang berbeda. Apa bedanya? Pengikatan CO2 terjadi pada mesofil, sedangkan siklus Calvin terjadi pada bundle sel atau sel jaringan pembuluh, namanya berkas pembuluh. Nah, sedangkan yang di CAM, pengikatan CO2 nih, temporal separation of step. In CAM plants, tanaman CAM, karbon fiksasi, pengikatan karbon, and the Calvin cyclus, dan siklus karbon, occur terjadi in the same cell, terjadi pada sel yang sama. Tapi at different time, tapi pada waktu yang berbeda. Oke, jadi kalau pada CAM, siklus Calvin dan pengikatan CO2 terjadi pada sel yang sama, yaitu mesofil sel. Tetapi waktunya yang berbeda, yaitu CO2-nya diikat di malam hari, dan siklus Calvin-nya terjadi pada siang hari. Itu perbedaan C4 dan CAM. Oke, saya minta kalian membuat catatan khusus yang menguraikan perbedaan tanaman C4 dan CAM. Demikian penjelasan saya untuk fotosintesis baik pada C3, fotosintesis pada C4, dan fotosintesis pada CAM. Fotosintesis atau reaksi anabolisme yang termasuk ke dalam metabolisme pada tumbuhan merupakan reaksi yang tidak sederhana. Jadi, walaupun reaksi sederhananya kita ketahui, yaitu CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus O2. Namun, reaksinya tidak sesederhana itu. Silakan kalian pelajari kembali anabolisme step by step-nya dari mulai fotosintesis 1, dari mulai video fotosintesis 1 sampai video fotosintesis berapa ini yang terakhir ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini fotosintesis yang terakhir adalah fotosintesis 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.